Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini harus masih tetap set dan masih semangat ya guys. Hari ini ada kabar bahagia lagi. Hari ini juga OJK sudah mengurangi pinjaman uang online yang selama ini mungkin terdaftar di OJK. Dan hari ini masih hanya tersisa 124 aplikasi guys. Jadi selain dari 124 aplikasi yang baru saja dirilis dari OJK ini dinyatakan tipu-tipu atau mungkin belum taat tunduk patuh pada peraturan pemerintah melalui OJK. Oke guys, hari ini kalian harus tahu aplikasi pinjaman uang online yang hari ini sedang kalian gunakan itu harus memang benar-benar sudah terdaftar dan berizin di OJK. Jadi kalau seandainya belum terdaftar atau belum berizin di OJK berarti masih dinyatakan ilegal. Dan ditambah lagi dengan peraturan-peraturan yang lebih ketat lagi yang sekarang sedang digodok sama OJK ya, seperti yang kemarin kita udah share. Untuk aplikasi yang legal itu ternyata hanya boleh mengotorisasi itu mikrofon, kamera dan location ya, dan tidak boleh lebih dari situ. Dan hari ini kabar bahagia itu aplikasi pinjol ini semakin berkurang karena memang sudah ditutup atau mungkin dibatalkan status berizin dan terdaftar aplikasi pinjol itu di OJK, dan kalian harus tahu itu. Oke, langsung aja kita pengen bacakan dan kasih tahu kepada kalian aplikasi apa saja sih hari ini yang memang masih tersisa yang terdaftar dan legal di OJK. Hanya 124 aplikasi lagi. Oke, langsung aja, ini dia penyelenggara fintech lending terdaftar dan berizin di OJK per 29 Juni 2021. Jadi sebelumnya guys, aplikasi pinjol ini dari mulai urutan yang keberapa ya, yang kemarin yang kita udah share, dan hari ini semakin terus berkurang. Bahkan beberapa dari subscriber kita itu berharap kalau hari ini yaudah bang itu aplikasi pinjol ditutup aja deh semuanya, katanya begitu. Jadi ya mungkin dari beberapa teman-teman kita juga mungkin ada yang pengguna aplikasi pinjol dan mungkin merasa terbantu, ya silahkan. Tapi aku secara pribadi tetap menyarankan agar untuk mencari solusi lain. Jangan minjol. Kenapa seperti itu? Karena sudah pasti ada biaya-biaya tambahannya. Dan hari ini bunga untuk aplikasi pinjol itu yang direstui OJK itu 0,8%. Dan menurut aku secara pribadi atau mungkin kawan-kawan yang lain juga punya pemikiran yang sama, 0,8% itu besar guys. Kenapa seperti itu? Kalau dikalikan 30 hari dalam satu bulan itu sudah hampir mencapai 24%. Kita tuh berharap bahwasannya OJK menurunkan suku bunganya ya. Mungkin seperti KUR, alhamdulillah banget ya, mungkin semakin banyak masyarakat kita yang terbantu, yang per bulannya itu bunganya hanya 0,6%. Jadi per tahunnya ketika dikumulatifkan itu menjadi 7 atau mungkin 8% untuk dari produk pemerintah yang bernama KUR ya. Jadi kita langsung aja nih. Sampai dengan 29 Juni 2021 total jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK adalah sebanyak 124 perusahaan. Hanya 124 perusahaan, tidak lebih ya. Terus OJK bilang terdapat penambahan 2 penyelenggara fintech lending berizin, yaitu PT Teknologi Merlin Sejahtera dan PT Infoteknosiaga, sehingga jumlah penyelenggara fintech lending berizin menjadi 67 penyelenggara. Oke, lanjut. Selain itu terdapat satu pembatalan tanda bukti terdaftar fintech lending, yaitu PT Dana Aguna Nusantara, dikarenakan ketidakmampuan penyelenggara meneruskan kegiatan operasional. Terus OJK tuh menghimbau masyarakat untuk selalu menggunakan jasa penyelenggara fintech lending yang sudah terdaftar atau berizin dari OJK. Terus ini kemarin ada teman-teman juga yang pengen tahu ya bagaimana cara menghubungi kontak OJK. Di situ bisa melalui nomor telepon di 157.
Bahkan bisa melalui layanan WhatsApp di nomor 081 157 157 157 untuk mengecek status izin penawaran produk jasa keuangan yang Anda terima. Oke, sekarang kita pengen rilis 124 aplikasi pinjaman uang online yang hari ini masih tersisa ya. Dan mungkin ini juga harapan teman-teman yang lain. Kita pengen coba lihat dulu ya, ini dia. Sebentar kita besarkan dulu supaya kawan-kawan yang lain juga bisa lihat ya guys. Oke, ini dia. Kalian bisa melihat, dan yang masih ada di peringkat pertama itu adalah Danamas. Yang kedua adalah Investri, yang ketiga Amarta, dan yang keempat adalah Dompet Kilat. Lanjut. Yang kelima itu adalah Kimo, Toko Modal, Uang Teman, Modalku, KTA Kilat. Ada di urutan 9 masih tetap, dan di urutan 10 itu adalah Kredit Pintar. Lanjut terus. Di urutan 11 ada Maukes, Fitmas, Klik ACC, Akseleran, Amana ID, Pinjaman Go, dan di urutan ke-17 itu adalah Koin Peer to Peer, Pohon Dana, Mekar, Ada Kami, Esta Capital Fintech, Kredit Pro, Fintech, Rupiah Cepat ada di urutan 24. Jadi yang kemarin itu yang ditangkap RP Cepat ya, bukan Rupiah Cepat. Di urutan ke-25 itu adalah Krodo, Indodana, Julo, Pinjam Win-Win, Dana Rupiah. Terus lanjut ada Taralight, Pinjam Modal, Alami, Awan Tunai, Dana Kini, Singa. Dan di urutan ke-36 itu ada Dana Merdeka. Di urutan ke-37 Easy Cash, Pinjam Yuk, Finplus, Uangmi, dan di urutan ke-41 adalah Pinjam Duit. Di urutan 42 ada Dana Syariah, Batumbu, Cash Cepat, Klik UMKM, dan ke urutan 46 adalah Pinjam Gampang. Lanjut terus, di urutan 47 ada Cicil, 48 Lumbung Dana, 49 360 Kredi. Mungkin teman-teman juga ada yang menggunakan aplikasi 360 Kredi nih. Dan di urutan ke-50 Dana Pala. Urutan 51 itu ada Kredinesia, dan di urutan ke-52 ada Fintech. Lanjut, di urutan 53 ada Modal Rakyat, dan 54 Solusiku, Cairin, Trust IQ, Klik Kami, Duha Syariah di urutan 58. 59 Infoila, 60 adalah Senders One Stop Solution, Dana Bagus, Uku di urutan 62. Ada Uku ya. 63 Kredito, ada Pundi, Modal Nasional ya di urutan 65. 66 Komunal, 67 Restock ID, Tunai Kita, iGrow, Cashwagon, Gradana, Findaya, Aktivaku, Kredivest, Iterna, Crowde, Tanifan, Danain, Indofan ID, dan urutan ke-80 Avanti, Dana Bijak, Kawan Cicil, Kredit Cepat di urutan 83, Dana Cita, Dana EID, Sama Kita, Vestia di urutan 87. Di urutan ke-88 itu ada Asetku, 89 Danafik, Lahan Sikam, 91 Shopee Paylater, 92 Gandeng Tangan, 93 Jembatan Emas, Asa Kita, Kaswa, One Hope, Triplas, Edufan. Dan di urutan ke-99 ada Finanku, dan di urutan ke-100 adalah aplikasi Uatas. Berarti masih ada sekitar 124 aplikasi lagi guys. Dumi, Pundiku, Teman Prima, Oke Peer to Peer, Doku, Bantu Saku di urutan 106, Klik Cair, ada Modal, Kontanku, Iki Modal, Etis, dan di urutan 112 ada Capital Boost. Di urutan 13 itu ada Papi Tupis Syariah, dan di urutan 114 ada Fintech Syariah. Samir, Optima itu ada di urutan 116, dan di urutan 117 BBX Fintech. Ringan, Saku Ceria,
Indosatku, dan 4 aplikasi terakhir ini adalah Solusi Kita, Ivoji, Pinjamindo, dan Kotak Koin. Oke guys, itulah tadi 124 aplikasi yang hari ini masih tersisa dan terdaftar di OJK. Jadi kawan-kawan, kalau memang masih mau pengen menggunakan aplikasi pinjol ini, ya kalian harus lebih selektif lagi lah untuk memilih aplikasi yang memang hari ini benar-benar sudah taat tunduk patuh pada peraturan pemerintah. Dan aku tidak menyarankan kalian untuk minjol karena sudah pasti ada biaya-biaya tambahan yang hari ini harus kita bayarkan. Dan untuk kawan-kawan yang mungkin hari ini sedang terlilit hutang di aplikasi pinjaman uang online, berulang kali pesan ini kita sampaikan agar tidak ada lagi korban-korban yang terus berjatuhan hanya karena aplikasi pinjaman uang online. Jangan panik dan buanglah semua rasa takut yang hari ini sedang kalian ciptakan sendiri. Dan berhentilah merasa malu, gengsi, atau mungkin takut dinilai orang lain kita nih banyak hutang dan lain sebagainya. Jadi fokuskanlah pada kehidupan pribadi kita terlebih dahulu. Di tengah badai COVID-19 seperti ini, jangan sampai energi kita terkuras habis hanya untuk memikirkan sesuatu yang memang mungkin hari ini belum tentu pasti terjadi ya. Fokuslah pada kesehatan, berkumpullah kepada keluarga dan lain sebagainya, yang semua hal itu hari ini merupakan salah satu faktor pendukung untuk kita bisa menyelesaikan semua permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi. Oke kawan-kawan, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.